Liabilitas dibagi menjadi dua, liabilitas jangka panjang, liabilitas yang penyelesaiannya melebihi dari satu periode akuntansi lebih dari 1 tahun. Biasanya terdiri dari utang jangka panjang, obligasi pensiun, dan lain-lain. Sedangkan liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Biasanya terdiri dari hutang pembayaran seperti hutang dagang, gaji, pajak, dan sebagainya. Lalu ada pendapat ditangguhkan bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan, obligasi jangka pendek misalnya dari pembelian peralatan dan lain-lain. Utang jangka panjang menurut Kiso 2008 terdiri dari pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat mungkin di masa depan akibat kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan dalam 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Menurut PSAK 1 revisi 2013, penyajian laporan keuangan suatu liabilitas diklarifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika 1. Entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. 2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. 3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode laporan. 4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama kurang-kurangnya 12 bulan dalam periode laporan. Liabilitas yang tidak termasuk kelompok tersebut dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang. Beberapa contoh liabilitas jangka panjang adalah utang obligasi, wesel bayar, liabilitas sewa, liabilitas pensiun, dan liabilitas pajak tangguhan. Utang obligasi. Utang obligasi terjadi apabila perusahaan memenuhi kebutuhan tambahan modal kerja dengan cara mengeluarkan surat obligasi. Surat obligasi adalah sebuah kontrak yang memuat janji untuk pembayaran sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dan bunga periodik dengan tingkat tertentu dari nilai nominal. Harga jual obligasi tergantung pada tarif bunga obligasi. Semakin besar bunganya, harga jual obligasi tersebut akan semakin tinggi dan sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga obligasi harga jualnya akan semakin rendah. Dwi Martani dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa harga wajar atau harga jual dapat berbeda dari nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang dijanjikan akan dibayarkan oleh penerbit liabilitas pada saat jatuh tempo. Apabila harga jual lebih tinggi dari nilai nominal, maka liabilitas dijual dengan harga premium. Sedangkan apabila harga jual lebih rendah dari nilai nominal, maka liabilitas dijual dengan harga diskon. Perbedaan tersebut timbul akibat tingkat suku bunga efektif berbeda dengan tingkat suku bunga kupon. Penerbitan wesel bayar. Perlakuan akuntansi untuk utang obligasi dan wesel bayar relatif sama, yaitu wesel bayar dinilai sebesar nilai kini dari arus kas pembayaran di masa depan, baik pokok maupun bunga. Penerbitan secara tunai. Tingkat bunga yang akan digunakan untuk memperhitungkan amortisasi adalah tingkat bunga yang menyebabkan nilai kini dari pembayaran kas di masa depan sama dengan kas yang diterima saat ini. Contoh 12.3 Penerbitan wesel bayar tunai. PT Doha menerbitkan wesel bayar dengan nilai nominal 100.000 yang akan jatuh tempo 3 tahun yang akan datang. PT Doha menerima 86.000
100.383.760.000. Jawab. 100.000 dibagi 1 ditambah I buka kurung pangkat 3 sama dengan 86.383.760. I sama dengan 5%. Tingkat bunga sebesar 5% akan digunakan untuk mengamortisasi diskonto yang timbul. Penerbitan secara non-tunai. Wesel bayar dicatat sebesar nilai wajar barang atau jasa tersebut atau nilai kini dari wesel bayar menggunakan tingkat bunga pasar. Jika nilai tersebut berbeda dengan nilai nominal wesel bayar, maka entitas mencatat diskonto atau premium. Contoh 12.4 Penerbitan wesel bayar non-tunai. PT Milu membeli mesin yang mempunyai nilai pasar 126.000 dan menerbitkan wesel bayar atas pembelian tersebut. Wesel bayar tersebut mempunyai nilai nominal 150.000 tanpa bunga dan jangka waktu 3 tahun. Jawab. Mesin 126.000 masuk ke dalam debit, diskon wesel bayar 24.000 masuk ke dalam debit, wesel bayar 150.000 masuk ke dalam kredit. Penerbitan secara tunai dan hak tertentu. Sebagai kompensasi dari tingkat bunga tersebut, entitas memberikan hak tertentu kepada pembeli wesel bayar. Misalnya, entitas setuju menjual barang dagangan ke pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga jual normal barang tersebut. Entitas harus mengakui selisih diskonto antara kas yang diterima dan nilai kini dari wesel bayar menggunakan tingkat bunga pasar sebagai pendapatan diterima di muka. Contoh 12.5 Penerbitan wesel bayar tunai dan hak tertentu. PT Kapuas menerbitkan wesel bayar tidak berbunga jangka waktu 3 tahun dengan nilai nominal 200.000 kepada PT Banjar. Entitas menerima kas sebesar 200.000 dari penerbitan tersebut. Tingkat bunga pasar untuk wesel yang sejenis adalah 8%. Entitas setuju untuk menjual barang dagangan senilai 750.000 dengan harga jual normal barang tersebut. Jawab. Nilai kini wesel bayar sama dengan 200.000 dibagi I ditambah 8% buka kurung pangkat 3 sama dengan 150.766,44,8.000. Diskonto wesel bayar 200.000 dikurangi 150.766,44,8.000 sama dengan 41.223,55,2. Kas 200.000 masuk ke dalam debit, diskonto wesel bayar 41.233,55,2.000 masuk ke dalam debit, wesel bayar 200.000 masuk ke dalam kredit, pendapatan DDM 41.233. Diskonto diamortisasi menggunakan tingkat bunga 8%, sedangkan pendapatan dibayar di muka. Diamortisasi proporsional berdasarkan penjualan barang dagang. Jika pada tahun pertama PT Banjar membeli barang dagangan PT Kapuas nilai 250 juta, maka penjualan yang diakui di tahun pertama sebesar 13.744.517 atau 41.233.552 kali 250 per 750, dan amortisasi diskonto sebesar 3.298.684 atau 41.233.552 kali 8%. Ayat Junar pada akhir tahun pertama adalah pendapatan DDM debit 13.744.517, penjualan masuk kredit 13.744.517, beban bunga masuk debit 3.298.684,
Diskonto Wesel bayar masuk kredit totalnya adalah 3.298.684. Instrumen keuangan majemuk. Instrumen keuangan majemuk adalah instrumen keuangan yang mempunyai komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Contoh dari instrumen keuangan majemuk adalah obligasi konversi. Menerbitkan obligasi konversi secara substansi sama dengan menerbitkan obligasi non-konversi dan opsi untuk membeli saham. Contoh, obligasi konversi. Pada tanggal 1 Maret 2015, PT Kartika menerbitkan 5.000 lembar obligasi konversi dengan nilai nominal Rp100.000 per lembar. Jangka waktu jatuh tempo obligasi tersebut adalah 5 tahun dan tingkat bunga sebesar 8%. Nilai wajar dari obligasi yang serupa tanpa elemen konversi adalah Rp460 juta. Pada tanggal 1 Maret 2015, PT Kartika harus memisahkan nilai obligasi konversi menjadi komponen liabilitas dan komponen ekuitas sebagai berikut. Nilai obligasi konversi 5.000 dikali 100.000 sama dengan 500 juta. Nilai wajar komponen liabilitas 460 juta. Nilai komponen ekuitas 40 juta. Pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran liabilitas jangka panjang setelah pengakuan awal adalah menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Premium yang timbul pada saat pengakuan awal diamortisasi selama jangka waktu liabilitas jangka panjang menurun atau meningkatkan beban bunga yang diakui sehingga total beban bunga mencerminkan suku bunga efektif. Melanjutkan pada contoh 12.2 untuk menentukan biaya perolehan diamortisasi serta beban bunga dan jumlah amortisasi premium tiap periode, maka perlu dibuat tabel amortisasi sebagai berikut. Silakan dicek. Untuk selanjutnya, liabilitas jangka panjang di atas dapat ditentukan di antara tanggal pembayaran bunga. Pada pembayaran bunga berikutnya, pembeli akan menerima pembayaran bunga penuh. Contoh penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 1 April 2015, PT Rinjani menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta. Obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2015 dan jatuh tempo 1 Januari 2025. Tingkat suku bunga kupon obligasi adalah 6%, dengan bunga terutang tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat suku bunga efektif adalah 6%, sama dengan tingkat bunga kupon. Bagian bunga dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan liabilitas adalah sebesar 7.500.000 atau 6% kali 500 juta kali 3/12. Tanggal 1 April 2015, kas 507.500 masuk debit, utang obligasi 500 juta masuk kredit, beban bunga 7.500.000. Beban bunga yang diakui pada tanggal 1 Juli 2015 adalah sebesar Rp15 juta atau 6% dikali 500 juta dikali 6 dibagi 12. Penggantian pengakuan. Entitas menghentikan pengakuan atau mengeluarkan dari laporan posisi keuangan jika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan kadaluarsa. Penghentian pengakuan keseluruhan dan sebagian. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika debitur melepaskan liabilitas tersebut dengan membayar kreditur baik menggunakan kas, aset keuangan, barang, atau jasa lainnya. Berikut dua ini adalah contoh penghentian pengakuan dan contoh penghentian pengakuan sebagian liabilitas keuangan. Pertukaran modifikasi persyaratan utang. Apabila pertukaran tersebut terjadi dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, maka pertukaran dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Apabila nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan syarat-syarat baru, termasuk tiap fee yang dibayarkan setelah dikurangi fee yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal, berbeda
berbeda paling tidak 10% dari nilai gini. Sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan semula. Dua ini adalah contoh modifikasi persyaratan ulang substansial. Saya akan melanjutkan penjelasan dari anggota kelompok sebelum saya. Contoh mengenai modifikasi persyaratan ulang. PT Sipro sedang mengalami kesulitan keuangan akibat kerugian operasi. Berikut ini adalah contohnya mengenai modifikasi persyaratan ulang substansi. Ayat jurnalnya untuk mencatat penghapusan utang lama dan pengakuan utang baru tersebut adalah sebagai berikut. Yang kedua, contoh tentang modifikasi persyaratan utang tidak substansial. Contoh dari PT Vista. Dan berikut adalah perhitungan penyesuaiannya berdasarkan penyesuaian tingkat bunga efektif menjadi 8,4433%. Pengungkapan. PSAK 60 instrumen keuangan pengungkapan mengatur dengan rinci persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan. Beberapa persyaratan pengungkapannya yang terkait dengan liabilitas jangka panjang adalah: pertama, menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap setiap bris pos liabilitas jangka panjang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, nilai tercatat liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Yang ketiga, mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Yang keempat, analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan jangka panjang menunjukkan sisa jatuh tempo. Analisis laporan keuangan terdiri dari rasio keuangan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang. Jadi rasio keuangan yang terkait liabilitas jangka panjang adalah debt to equity ratio. Total utang mencakup utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Rasio keuangan lain yang terkait utang jangka panjang adalah time interest rate. Rasio ini mengukur sejauh mana laba tersedia untuk menutupi beban bunga yang mencerminkan perlindungan bagi kreditur. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi perlindungan bagi kreditur terkait pembayaran bunga. Terima kasih telah menyimak kelompok kami. Di antara nama kelompok kami adalah 1. Anissa Arista, Vicky Herdita, Noviani, Ratna Novi, Ervina Rahmawati, Randika Prakasa. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.